habis operasi ya Pak ya. Jadi mungkin waktunya sekitar kayak 5-10 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Ya boleh. Boleh. Ini boleh untuk Bapak dibaca-baca. Jadi di sini saya akan bantu menjelaskan ya Pak ya. Boleh. Dari mulai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi mobilisasi ini adalah gerakan ringan yang dilakukan secara bertahap setelah operasi dan sesuai sama kondisi dan kemampuan kitanya sendiri. Nah di sini juga ada contoh-contohnya mobilisasi dini. Ya, saya gerak Berarti tangan dan kalau kaki. misalnya Bapak sekarang udah bisa gerak tangan dan kaki ya. Bisa. Terus miring kanan dan kiri juga. Betul. Bisa duduk di tepi tempat tidur. Terus di sini ada berdiri perlahan, Bapak udah bisa tadi? Udah bisa. Alhamdulillah. Terus ada berjalan perlahan juga. Betul. Terus selanjutnya kenapa sih kita tuh sebagai manusia harus bergerak gitu? Karena kalau misalnya kelamaan berbaring di tempat tidur dapat menyebabkan beberapa risiko. Nah di sini kayak ada otot yang kaku dan lemah, terus ada takut adanya luka tekan juga, terus ada gangguan pernapasan. Terus ada takutnya penggumpalan darah juga, terus ada nyeri punggung, terus sembelit dan penyembuhannya yang takutnya terlalu lama gitu ya. Nah terus selanjutnya dari kan tadi kita udah jelasin, terus kayak apa sih manfaatnya ya buat mobilisasi dini ini gitu. Nah di sini juga dijelasin ya Pak ada 7, yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka. Terus yang kedua ada melancarkan peredaran darah. Nah ini itu untuk membantu mencegah yang tadi penggumpalan darah karena terlalu lama berbaring ya Pak. Terus ada mencegah kekakuan otot dan sendi juga, kayak misalnya ngelakuin gerakan ringan kayak miring kanan, miring kiri, terus pergerakan gini bisa, terus angkat tangan kaki juga bisa. Terus membantu pernapasan kayak latihan nafas, kayak teknik relaksasi nafas dalam kayak gitu. Terus untuk mencegah sesaknya juga ya Pak ya. Ya, betul. Terus ada untuk mengurangi resiko luka tekan. Nah perubahan posisi dan gerakan ini bisa kalau misalnya dilakukan terus menerus pada bagian tubuh bisa mengurangi resiko si luka tekan tersebut ya Pak ya. Terus bisa juga membantu fungsi pencernaan. Yang gerakan yang tersebut itu yang kayak gini-gini ya, terus gerakan pokoknya apapun yang bergerak gitu ya, bisa membantu usus bekerja lebih baik dan mengurangi sembelit atau sulitnya BAD. Terus membantu pasien lebih cepat mandiri lagi, kayak pasien lebih cepat kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Nah di sini ada tahapannya Pak. Kan nggak boleh langsung ya Pak, kita harus melakukan secara bertahap gitu. Yang pertama itu bisa kayak gerakan di tempat tidur, kayak gerakan ringan seperti angkat kaki atau tangan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya itu udah bisa, yang kedua itu bisa kayak Bapak miring kanan terus ke kiri kayak gitu. Terus kalau misalnya udah bisa miring kanan kiri, terus Bapak bisa duduk di tempat tidur kayak gitu. Terus kalau misalnya sekiranya itu udah bisa juga, bisa berdiri secara perlahan, tapi jangan langsung berdiri ya, kayak duduk dulu di tempat tidur, kayak kakinya dulu yang turun, terus nggak langsung gitu ya. Takutnya pusing juga kalau misalnya langsung. Terus abis itu bisa dilakukan berjalan, tapi secara ringan dulu, jangan kayak buru-buru juga jalannya. Iya, paham. Ya, terus ada di sini contoh latihan fisik yang ringan, jadi lakukan sesuai kemampuan kita sendiri juga Pak. Kayak gerakan pergelangan kaki yang tadi yang bisa begini, ya. Terus tekuk dan luruskan lutut bisa diulangi kayak berapa kali misalnya. Ditekuk terus diluruskan, dilakukannya secara nggak boleh kaki kanan aja, nggak boleh kaki kiri aja, jadi harus bergantian gitu ya Pak ya. Nah, kayak tadi kan Bapak sudah kayak buka tangan yang tadi, ya itu juga bisa. Kayak misalnya 10 kali atau misalnya nanti dijeda beberapa kali lagi gitu, lakukan lagi. Terus ada latihan nafas dalam yang tarik nafas melalui hidung. Coba Bapak lakuin. Tahan 3 detik, terus hembuskan perlahan. Nah,
bisa. Kebetulan aja lagi ini apa? Lagi cek makan ya. Barusan beres makan. Nah ini bisa diulangi selama 5 kali ya Pak ya. Nah ini yang tadi dijelasin ya Pak ya, kayak duduk perlahan. Jadi miring dulu, terus kayak misalnya gunakan bantuan tangan, kayak misalnya megang sesuatu, lalu duduk. Nggak langsung berdiri ya. Nggak boleh. Jadi miring dulu. Iya. Perlahan. Terus kaki misalnya ke bawahin, Iya. bisa berdiri. Ah, Nah di sini peran keluarga juga sangat penting ya Pak untuk dukungan betul. buat proses penyembuhan. Jadi keluarga itu harus memberikan semangat dan dukungan kepada pasiennya juga, terus bantu pasien bergerak sesuai kemampuan dan anjuran dari dokternya juga. Betul. Terus, nah misalnya kayak Bapak lupa menggerak-gerakan, jadi keluarga harus membantu untuk Iya. Pak ayo dibantu sama kita. Mengingatkan gitu. juga, ya Bisa. membantu juga. Dan jangan lupa didampingi, takutnya nanti ada apa-apa, jadi ada keluarga yang menjaganya gitu Iya. intinya. Betul. Nah terus selanjutnya laporkan kepada perawat atau dokter jika ada keluhan atau perubahan kondisi. Jadi kalau misalnya setelah kita melakukan mobilisasi itu terus ada kayak perubahan kondisi atau misalnya Betul, kan ada keluhan, yang aneh, ada yang janggal. bisa Kenapa nih? langsung lapor ke Sebenarnya. perawat atau dokternya. Paham. Nah selanjutnya di sini hentikan aktivitas Jika terjadi, iya. apa aja gitu ya. Nah di sini ada nyeri, pusing, sesak, sama keluar darah dari luka operasi. Iya. Terus atau tubuhnya yang sangat lemas gitu. Oke. Nah di sini ada pesan yang paling pentingnya ya Pak ya. Mobilisasi ini dilakukan secara aman, bertahap, dan teratur, dan akan membantu mempercepat penyembuhan, mencegah komplikasi, dan membuat pasien lebih cepat mandiri. Nah Bapak, tadi kan saya sudah menjelaskan ya Pak ya. Jadi Bapak sudah sedikit lebih mengerti mungkin ya untuk mobilisasi di rumah, kan sekarang pulang. Boleh dilakukan di rumah ya Pak ya. Iya. Dibantu sama keluarganya juga. Baik, kalau misalnya begitu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Paham sih sebetulnya udah ngerti gitu emang ke kegiatan sehari-harinya kalau udah baru apalagi kalau udah operasi kan kita nggak langsung kegiatan yang normal Iya. gitu, kita terus bertahan Harus melakukan bertahap. tahap dulu Iya, kan, kayak gitu. dari bawah dulu nggak langsung kita mentang-mentang apa sudah sehat baru langsung kerja misalkan lah kalau sudah kerja kan nggak juga gitu Iya, kan. harus bertahap ya Pak ya. Di rumah juga harus bertahap Step by step. kegiatannya, dari yang mungkin sekarang ringan-ringan dulu, nanti kalau misalnya udah sekiranya membaik boleh ke aktivitas yang biasanya kita lakukan. Paham. Oke, baik. Bapak, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.